Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vivi. Aku Bima, Kami dari mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang unik nih, Bim. Wah, apaan tuh ya? Kita bakal bahas tumbuhan yang terkenal dengan tumbuhan karnivora. Berarti karnivora berarti makan daging gitu. Ya, betul sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Cekidot. Indonesia terkenal dengan negara yang sangat kaya dengan keragaman plasmanutrfa. Salah satunya yaitu kantong semar atau Nepenthes sp. Nah, kantong semar adalah tumbuhan karnivora karena ia mendapatkan sumber protein dari serangga, walaupun ia sebenarnya dapat berfotosintesis. Vi, ngomong-ngomong, kenapa sih Nepenthes dikatakan sebagai tanaman karnivora? Ya, karena Nepenthes ini memiliki kantong yang berfungsi sebagai perangkap untuk serangga dan hewan kecil lainnya, Bim. Nah, di dalam kantong tersebut terdapat enzim yang akan mengolah tubuh serangga dan hewan kecil lainnya hingga layak dijadikan sumber protein. Di beberapa daerah di Indonesia, Nepenthes juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Oh iya, Vi, aku baru ingat, tumbuhan Nepenthes itu kantong semar kan? Iya, Jadi selain sebagai tanaman obat, di daerahku tuh namanya kancing borok. Jadi digunakan juga sebagai pembungkus makanan tradisional, Vi. Jadi menurut aku kantung semar atau Nepenthes itu sangat multifungsi banget. multifungsi, Ya, keren deh. multifungsi sekali. Tidak hanya itu, yang gak kalah uniknya, Nepenthes juga memiliki bentuk dan corak kantong yang menarik, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta tanaman hias. Bahkan tanaman ini telah dipilih sebagai tanaman hias eksotis di Jepang, Eropa, Amerika, dan Australia karena keunikannya. Wow, berarti Nepenthes ini sangat potensialnya bernilai ekonomis yang tinggi ya, Vi? Ya, betul sekali, Bim. Namun sayangnya seiring meningkatnya permintaan terhadap Nepenthes menyebabkan eksploitasi yang berlebihan sehingga merusak habitat alamnya. Kebakaran hutan dan alih fungsi lahan juga menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya keragaman populasi Nepenthes di alam. Oh iya, kira-kira Bima tahu nggak habitat Nepenthes di mana aja? Nah iya, Nepenthes ini berasal dari negara tropis termasuk Indonesia. Jadi Nepenthes dapat hidup dan beradaptasi di dataran rendah dan dataran tinggi yang miskin unsur hara. Dan menurut IUCN, 64 dari 122 jenis Nepenthes di dunia berada di negara Indonesia. Artinya, saat ini Indonesia menyumbangkan 52% keragaman Nepenthes di dunia. Wah, hebat sekali ya, Bim. Keren banget. Teman-teman, tahu nggak apa itu IUCN? IUCN atau International Union for Conservation of Nature merupakan sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Di situs IUCN Red List, kita dapat mengetahui informasi mengenai status, tren, dan ancaman spesies agar bisa mempercepat pengambilan tindakan dalam upaya penyelamatan spesies tersebut. Rata-rata saat ini Nepenthes berada dalam kategori Appendix 2, yang berarti masuk daftar spesies tumbuhan dan hewan liar yang tidak terancam punah, tetapi mungkin terancam punah jika perdagangan terus berlanjut. Bahkan Nepenthes rajah dan Nepenthes hasiana tergolong kategori Appendix 1, yang artinya seluruh spesies tumbuhan dan hewan liar dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Sangat mengkhawatirkan sekali, bukan? Langkah apa ya, Vi, yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Nepenthes di dunia? Untuk itu perlu adanya konservasi demi mencegah terkikisnya keragaman populasi Nepenthes di alam. Namanya yaitu konservasi ex situ, yang berarti pelestarian spesies di luar habitat aslinya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan membudidayakan Nepenthes ini melalui perbanyakan vegetatif gitu, Bim. Oh, vegetatif berarti bisa juga menggunakan teknologi atau teknik stek ya, Vi? Ya, betul sekali. Nah, teman-teman di rumah pengen tahu nggak cara stek pada bagian tumbuhan Nepenthes? Yuk kita lihat. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan cara penyetekan Nepenthes. Nah, benar banget. Yuk, kita mulai. Oke. Let's start. Langkah pertama, kita masukkan lumut atau moss ke dalam wadah atau pot yang telah kita sediakan. Masukkan lumut hingga pot isi penuh. Di sini, kami menggunakan sphagnum moss.
Setelah pot atau wadah terisi penuh, potong setengah semua daun bibit Nepenthes. Tujuannya untuk mengurangi proses transpirasi pada bibit penyetekan Nepenthes. Cara penyetekannya cukup mudah kok. Kita hanya perlu melukai pangkal stek dengan pisau hingga kulit batangnya terkelupas. Setelah itu bisa ditanam di media tanamnya. Perlu diperhatikan, harus ada nodus atau buku dari stek yang harus dibenamkan sebagai tempat munculnya akar. Daun disisakan setengah bagian untuk mengurangi tingginya laju transpirasi. Lalu, tanam bibit penyetekan Nepenthes sedalam nodus yang telah dilukai menggunakan pisau. Nah, teman-teman di rumah pasti bingung kan, kenapa sih kita menggunakan lumut atau moss? Kenapa nggak menggunakan tanah atau media tanam lain? Ya, karena Sphagnum moss ini memiliki ASA yang baik sehingga bisa menyimpan dan mempertahankan air untuk menjaga kelembaban perakaran stek Nepenthes pada awal pertumbuhannya. Nah teman-teman, apabila lumut itu dalam keadaan kering, jangan lupa direndam dengan air terlebih dahulu agar si lumut dapat menyimpan cadangan air untuk pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman Nepenthes. Ya, bener banget, Bim. Oh iya, selama 3 bulan pertama pertumbuhan, sebaiknya stek disungkup atau diberi naungan agar stek ini tidak langsung terpapar cahaya matahari, karena stek ini merupakan individu baru yang masih butuh proses beradaptasi dengan lingkungan barunya. Bener banget, ibaratnya teknik perbanyakan vegetatif dengan penyetekan ini ibaratkan seorang bayi dalam berproses dalam merangkak, berjalan, dan berlari. Jadi butuh beradaptasian terhadap lingkungan baru. Oke, bener banget, Bim. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thank you for watching. Dadah.